Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya dengan Sri Wahyuningsih SPD dalam channel Sri Wahyuningsih Guru Official. Kali ini kita akan membahas soal tryout SIM PKB Kemdikbud PGSD tahun 2021-45. Adapun soal yang pertama adalah pertambahan jumlah penduduk berdampak terhadap bertambahnya sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Sementara keterbatasan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia menjadi bagian yang harus dicarikan berbagai solusinya. Menghadapi tantangan yang demikian, manusia pun dituntut untuk mempelajari yang namanya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini kemudian muncul karena A. Dipaksakan oleh pemerintah karena undang-undang, B. Kebutuhan manusia tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan, C. Desakan kaum kapitalis, D. Konsensus organisasi ekonomi dunia, E. Adanya usaha mengetahui seluk-beluk perdagangan. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu kebutuhan manusia tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. Adapun soal yang kedua adalah persaingan ekonomi di antara produsen memicu penetapan harga yang kompetitif atau bersaing. Varian dalam barang hasil produksi pun terus-menerus ditingkatkan guna bersaing dalam pemasaran produk. Agar suatu barang menjadi barang ekonomi, maka ia harus A. Diperdagangkan di pasaran bebas, B. Diproduksi secara efisien, C. Diproduksi secara perorangan dan tidak secara umum, D. Diproduksi secara langka, dan E. Dijual dengan harga yang sangat murah. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu diproduksi secara efisien. Nomor 3, manusia hidup penuh kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipenuhi mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Persaingan dalam pemenuhan kebutuhan ini pun menjadi bagian dari lingkup ekonomi yang menyita banyak perhatian para ahli untuk membuat berbagai teori dan strategi ekonomi. Kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas jumlahnya yang relatif terbatas ini adalah bagian dari A. Masalah ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Tindakan ekonomi, D. Objek ilmu ekonomi, dan E. Motif ekonomi. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu masalah ekonomi. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan tuntutan pemenuhan kebutuhan manusia. Ilmu ekonomi adalah bagian dari solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait keterbatasan alat pemenuhan kebutuhan. Yang menjadi sasaran atau objek bagi ilmu ekonomi adalah A. Kebutuhan manusia, B. Alat pemuas kebutuhan, C. Usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan, D. Masalah kebutuhan, dan E. Keterbatasan sumber daya. Jawaban yang tepat yaitu C. Usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nomor 5. Keterbatasan sarana dalam pemenuhan kebutuhan manusia memberikan kontribusi pada permasalahan ekonomi masyarakat. Kebutuhan yang terus bertambah dan tidak ditunjang dengan kemampuan dalam pemenuhannya mengakibatkan lahirnya banyak pengangguran dan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Akibat buruk yang ditimbulkan dari pengangguran adalah A. Menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, B. Menaikkan harga barang, C. Menurunnya pendapatan nasional, D. Ketimpangan jumlah penduduk, dan E. Berkurangnya lapangan kerja. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kita lanjut nomor 7 Bapak Ibu. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih, menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan untuk dapat memproduksi berbagai komoditi, kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan pada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Berdasarkan ilmu ekonomi tersebut, maka pernyataan yang sesuai adalah A. Orang kaya tidak perlu menerapkan prinsip ekonomi,
B. Hanya orang miskin yang menerapkan prinsip ekonomi. C. Prinsip ekonomi hanya bisa diterapkan di bidang ekonomi. D. Motif ekonomi tidak memengaruhi tindakan ekonomi. Dan E. Motif utama tindakan konsumsi adalah memperoleh kepuasan. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu motif utama tindakan konsumsi adalah memperoleh kepuasan. Nomor 8. Harga barang hasil produksi bersaing secara ketat di pasar. Setiap produsen bersaing untuk menetapkan harga yang terjangkau dengan tetap memberikan keuntungan bagi proses produksi. Namun demikian, masyarakat sudah memiliki ukuran yang sesuai sehingga perbedaan harga antara satu tempat dengan tempat yang lain tidak menjadi masalah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka yang dimaksud dengan harga keseimbangan adalah A. Harga yang berlaku di pasar, B. Harga yang diinginkan oleh konsumen, C. Harga yang diinginkan produsen, D. Harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan, E. Harga asli dari produsen. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu harga yang berlaku di pasar. Nomor 9. Pada musim buah jeruk, keberadaan penjual buah tersebut marak di pasaran dan pinggiran jalan. Kebutuhan manusia pun terhadap buah jeruk terpenuhi seketika itu. Bertambahnya terus permintaan seringkali tidak berbanding lurus dengan pasokan buah jeruk yang dimiliki para pedagang. Kondisi demikian mengakibatkan A. Harga keseimbangan naik, jumlah barang yang diperdagangkan bertambah. B. Harga keseimbangan naik, jumlah barang yang diperdagangkan berkurang. C. Harga keseimbangan naik, jumlah barang yang diperdagangkan tidak berubah. D. Harga keseimbangan turun, jumlah barang yang diperdagangkan bertambah. Dan E. Harga keseimbangan turun, jumlah barang yang diperdagangkan berkurang. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kata kuncinya ya. Karena bertambahnya terus permintaan sehingga tidak berbanding lurus dengan pasokan buah jeruk. Berarti harga keseimbangannya menjadi naik, namun jumlah barang yang diperdagangkan berkurang karena meningkatnya permintaan oleh konsumen. Soal terakhir. Setiap negara merancang berbagai kebijakan untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya, mulai dari masalah pendidikan, kemiskinan, ekonomi, dan kesehatan. Target pokok setiap negara adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran untuk setiap penduduknya. Suatu negara disebut sejahtera dan makmur apabila A. Memiliki kekayaan yang melimpah, B. Pendapat nasionalnya tinggi, C. Produksi nasional dibagikan secara adil dan merata. D. Para pemimpin negara tersebut mau bekerja keras, cerdas, dan jujur. E. Rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah. Nah, suatu negara dikatakan sejahtera, ini kata kuncinya, berarti jawabannya sudah terlihat jelas, yaitu rakyat dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah. Jadi kebutuhan-kebutuhan rakyat terpenuhi ya. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kekurangan, tidak ada kriminalitas karena faktor ekonomi. Nah, itu dikatakan suatu negara jika rakyatnya sejahtera dan makmur. Nah, demikian tadi saya sudah memberikan beberapa soal kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen untuk channel ini. Mudah-mudahan saya selalu aktif dan termotivasi untuk selalu membuat konten YouTube yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu dapat lolos tes P3K pada tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.